Kabar buruk untuk PSM Makassar jelang hadapi Persib. Bos Teddy bocorkan Stefano Beltram dan Ray Mendoza langsung starter. Ini penjelasannya. Gabung Bayangkara FC, Raja Nainggolan resmi jadi pemain termahal di Liga 1. Persib harus bisa juga datangkan pemain kelas Eropa. Apakah Persib kapok punya pemain ikatan dinas Polri TNI usai ditinggal Putu Gede dan Freds Butuan? Alhamdulillah, Bojan Hodak buat kebijakan sangat bagus untuk pemain andalan Persib di sesi latihan. Sampai kayak begini. Bikin bobotoh kagum, ternyata Levi Madinda ogah tinggalkan Bandung, malah lakukan hal hebat ini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kabar buruk untuk PSM Makassar jelang hadapi Persib. Bos Teddy bocorkan Stefano Beltram dan Ray Mendoza langsung starter. Ini penjelasannya. Teddy Kahjono menyampaikan Kevin Mendoza dan Stefano Beltram sudah didaftarkan ke PT Liga Indonesia baru. Saat ini, keduanya hanya tinggal merampungkan urusan administrasi seperti kartu izin tinggal terbatas yang masih dalam proses. Pendaftaran KLEB sudah selesai semalam. ITAS masih proses, jelas Teddy. Jika tidak ada kendala administrasi, keduanya, kata Teddy, bisa bermain di laga Persib kontra PSM nanti. Insya Allah bisa, kata Teddy. Nah, Persib auto makin kuat, PSM auto ketar-ketirnya. Gabung Bayangkara FC, Raja Nainggolan resmi jadi pemain termahal di Liga 1. Persib harus bisa juga datangkan pemain kelas Eropa. Kepastian bergabungnya Raja Nainggolan dikonfirmasi Chief Operating Officer Bayangkara FC Sumarji. Negosiasi telah dilakukan sejak sang pemain di Indonesia menjadi duta promosi Piala Dunia U17 2023. Sumarji menguraikan, pemain keturunan Indonesia tersebut akan dikontrak selama sisa musim Liga 1 dengan opsi perpanjangan di akhir musim. Ya betul, Raja bergabung ke Bayangkara. Negosiasi berjalan waktu dia di Indonesia, kata Sumarji. Namun, Bayangkara FC belum bisa memperkenalkan Raja Nainggolan dalam waktu dekat dikarenakan sang pemain masih di Belgia. Pemain 35 tahun itu baru terbang ke Indonesia pada 3 Desember tahun 2023. Setelah itu, barulah Bayangkara FC akan memperkenalkan. Setelah sampai di Jakarta diperkenalkan. Tanggal 3 Desember berangkat dari Belgia, kata Sumarji. Apakah Persib kapok punya pemain ikatan dinas Polri TNI usai ditinggal Putu Gede dan Freds Butuan? Persib Bandung terpaksa melepas dua pemain, Putu Gede Juni Antara dan Freds Butua, karena alasan yang kurang lazim. Keduanya memutuskan hengkang dari Persib karena ada pengaruh ikatan dinas. Putu Gede diminta oleh kesatuannya di Polri untuk kembali membela Bayangkara FC. Sementara Freds dipindah tugaskan oleh kesatuannya DTNEID. Teddy Kahjono menjelaskan sebenarnya hengkangnya Putu Gede dan Freds merupakan kasus yang berbeda meski ada pengaruh dari masing-masing kesatuan sang pemain. Beda, soalnya ini benar-benar dipindahkan ke Kodam 16 Patimur, kata Teddy. Bagi Teddy, hengkangnya Freds dan Putu Gede merupakan dinamika yang wajar terjadi dalam sepak bola, di mana ada pemain yang datang dan pergi karena alasan berbeda. Itu kan case by case, memang dinamika, ujar Teddy, belajar dari pengalaman hengkangnya Putu Gede dan Freds. Teddy memastikan tidak ada yang harus dipersoalkan lebih jauh, karena Persib sangat menghormati keputusan pemain. Selain Putu Gede, di Persib sendiri saat ini masih ada dua pemain yang berstatus memiliki ikatan dinas dengan Polri dan TNI, yakni Kakang Rudianto dan Reki Rahayil Gatau. Kita masih ada dua anggota kan, kita lihat saja. Namanya hidup jalanin aja. Dinamika, yang penting niatannya baik. Tuntasnya. Alhamdulillah,
Bojan Hodak buat kebijakan sangat bagus untuk pemain andalan Persib di sesi latihan. Sampai kayak begini, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengonfirmasi ketidakhadiran 4 pemain timnas pada sesi latihan di Stadion Persib. Bojan Hodak ternyata memberikan libur tambahan kepada 4 pemain yang peka, lalu memperkuat tim nasional di jeda internasional, Mark Locke, Recumat Irianto, Edo Febriansyah, dan Daisuke Sato, setelah tampil dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Keempatnya langsung bergabung bersama tim dan tidak mendapat libur karena harus menghadapi Dewa United. Karena itu, mereka mendapat jatah tambahan libur sampai 3 hari ke depan, setelah laga terakhir antara Timnas Indonesia dan Filipina. Saya langsung memanggil mereka kembali untuk persiapan menghadapi Dewa United. Tetapi setelah itu, saya berjanji memberikan waktu libur 3 hari, karena sebelumnya mereka tidak punya banyak waktu libur, kata Boja setelah sesi latihan. Bikin bobotoh kagum, ternyata Levi Madinda ogah tinggalkan Bandung, malah lakukan hal hebat ini. Gelandang asal Gabon, Levi Madinda, mengaku masih ingin menikmati suasana di kota Bandung setelah dia resmi dilepas Persib karena masa peminjamannya sudah berakhir. Pemain yang dipinjam Persib dari klub Malaysia, Johor Darul Tazim itu, mengaku belum memiliki rencana apapun terkait karir sepak bolanya setelah dilepas Persib. Kontrak Levi Madinda di JDT sendiri akan berakhir pada 31 Desember tahun 2023 nanti. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda dia bakal dipertahankan atau dilepas oleh klub kaya negeri jiran itu. Untuk saat ini saya belum memiliki rencana apapun. Saya masih akan menikmati Bandung, kata Levi Madinda. Levi Madinda tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Persib dan bobotoh yang selama ini telah mendorongnya untuk bermain maksimal di lapangan. Vietnam jadikan timnas Indonesia musuh bebuyutan di Piala Asia 2023, siap saling tendang dan sikut. Media Vietnam, The Tao 247 menyebut timnas Indonesia adalah musuh bebuyutan negaranya di Piala Asia 2023 yang akan digelar tahun depan. Pasalnya, Indonesia diprediksi akan menjadi pesaing Vietnam dalam mendapatkan posisi peringkat ketiga terbaik guna lolos ke babak 16 besar. Piala Asia 2023 dijadwalkan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Vietnam menempati grup D bersama timnas Indonesia, Irak, dan Jepang. Target yang ditetapkan timnas Vietnam adalah melaju ke babak 16 besar. Untuk melakukan hal tersebut, kemungkinan besar Golden Start Warriors akan mengambil salah satu tim peringkat 3 dalam kurung terbaik, tulis The Tao 247. The Tao 247 menganggap Irak dan Jepang memiliki level di atas Vietnam sehingga akan menempati posisi 2 teratas. Namun The Tao 247 menilai timnas Indonesia akan menjadi pesaing Vietnam untuk merebutkan posisi peringkat ketiga terbaik. Hal tersebut wajar karena Irak dan Jepang tampil terlalu kuat di grup ini. Pesaing utama timnas Vietnam adalah Indonesia, sambung The Tao 247. Vietnam dan timnas Indonesia akan menggunakan laga Piala Asia 2023 sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab kedua tim akan saling berhadapan pada Maret 2024 mendatang. Siapakah kira-kira yang jadi peringkat 3 terbaik Nguyen CS atau Rizky Ridho CS? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Jordi Amat dapat banyak pelajaran usai JDT kena bantai Kawasaki Frontale 05. Jadi modal buat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ya, JDT digilas habis oleh tim asal Jepang Kawasaki Frontale saat mentas di Todoroki Athletic Stadium, Kawasaki, Jepang pada Selasa 28 November 2023. Jordi Amat sendiri bermain penuh pada laga tersebut sebagai bek. Namun, Jordi Amat tidak mampu menjaga pertahanan JDT dengan baik.
Dia pun juga diganjar kartu kuning bersama 4 rekannya yang lain. Usai laga, Jordi Amat menyampaikan selamat kepada Kawasaki Frontale. Dia mengakui permainan tim tuan rumah jauh lebih baik dan sempurna. Satu-satunya hal yang ingin saya sampaikan adalah selamat kepada Kawasaki Frontale. Mereka bermain sangat baik, ungkap Jordi dipetik dari makan bola. Kami tidak bermain dengan cara kami bermain. Memang benar kami mencoba, tetapi hari ini hal itu tidak terjadi. Mereka bermain sempurna dan mencetak gol di waktu yang tepat. Lanjutnya, ini pertandingan yang sulit bagi kami, tapi kami belajar banyak dari pertandingan ini. Lanjut back timnas Indonesia itu. Bang Jordi Amat mulai melambat kayaknya guys. Silahkan kasih komentar di kolom bawah.